Ayo, rekam aja. Bagus jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, para hadirin Bapak sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang terus melimpah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, karena nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa tergerak hati kita, sehingga dengan tergerak hati kita, kita mudah melangkahkan kaki kita dengan izin Allah. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi atau menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban seorang muslim. Maka para hadirin, bapak-bapak, jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini adalah nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri. Karena banyak orang sekadar otomatis dengan azan datang, tapi dia nggak merenungi langkah demi langkah yang bisa dilakukan itu semuanya adalah daya dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, banyak orang-orang yang dekat tinggal dengan masjid, tapi hatinya tidak tergerak untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena memang Allah nggak kasih kekuatan. Nah, memang Allah nggak kasih daya kepadanya. Tapi sejauh apapun masjidnya, kalau Allah kasih kekuatan, kalau Allah gerakan hatinya, dia akan datang. Sekalipun letih, capek dia rasakan. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya, bagaimana seorang hamba itu mensucikan jiwanya dan juga mensucikan hatinya. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus, para hadirin, ini sebetulnya pembahasan yang sangat urgent, sangat penting sekali. Bahkan di antara pokok utama, tujuan utama yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya adalah untuk mentazkiyah nufus para umatnya. Dan ini tidak tercantum dalam satu dua ayat saja. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah mengatakan demikian. Di antaranya contohnya surat Al-Jumu'ah, yaitu di ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kata Allah kemudian minhum, dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Nah, ini Nabi kita ini, dia membacakan ayat-ayat kepada mereka. Wa yuzakkihim, jadi tugas Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada kaumnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah, kata wa yuzakkihim inilah yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Artinya ini diantara tujuan diutusnya seorang rasul atau para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah diantaranya adalah agar manusia itu mentazkiyah nufus mereka, agar manusia mensucikan, membersihkan jiwa mereka. Ini bukti pentingnya kita membahas tazkiyatun nufus. Kemudian yang kedua, cukup mungkin dengan dua bukti ini saja. Pembahasan kita fokusnya adalah pada salah satu obat hati,
bagaimana mensucikan hati kita, bagaimana membersihkan hati kita dari berbagai macam noda dosa, dari berbagai macam noda maksiat. Ya, itu akan kita bicarakan malam hari ini. Nah, jemaah sekalian Allah ya majma'in, di dalam Al-Quran Allah banyak sekali bersumpah. Ya, mungkin sumpah yang sering kita dengarkan demi masa apa ya? Wal asr. Hafal semuanya insyaallah ya. Lalu dia kalau hafal wal asr inna insana lafi khusr. Nah, itu kan banyak Allah bersumpah atas nama waktu atau atas nama makhluknya. Dan tidak pernah Allah bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak kecuali sumpah yang ada di dalam surat Asy-Syams. Tidak pernah di dalam ayat-ayat lain Allah mungkin cuma 1, 2, 3, 4. Tapi ini sumpah Allah di dalam surat Asy-Syams sampai 11 kali. Silakan nanti baca artinya apa ya? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11 kali Pak Allah bersumpah. Pak ada nggak manusia yang bersumpah sampai 11 kali? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Hitungnya juga lama. Kebanyakan sumpah ini kan begitu. Paling mungkin 3 kali Pak. Wallahi, billahi, dan tallahi kalau bahasa Arab ya. Atau bahasa kitanya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ada yang sampai demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Hanya begitu ya. Tak pernah saya dengar orang bersumpah sampai 11 kali begitu. Ini Allah Rabb kita Pak. Ini Allah Rabb kita yang bersumpah atas nama makhluk yang agung sampai 11 kali dalam satu kesempatan. Artinya apa? Artinya ketika Allah bersumpah itu ada sesuatu yang sangat penting yang wajib diperhatikan oleh manusia. Semua isi Al-Quran penting, tapi kalau didahului dengan sumpah, perhatian kita harus lebih kepada kabar tersebut. Apalagi sampai 11 kali. Nggak ada pada ayat-ayat lain, nggak ada dalam surat-surat lain kecuali surat ini. Apa yang Allah katakan setelah Allah bersumpah 11 kali tersebut? Nah, itu pembahasan kita sebagai penulis. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Artinya itu pembahasan tentang apa? Tafsir terus. Pembahasan tentang hati, pembahasan tentang jiwa, pembahasan tentang batin manusia, bukan apa yang nampak dari manusia, bukan. Dan hendaknya manusia kita sebagai seorang hamba, perhatian kita terhadap hati, perhatian kita terhadap batin itu lebih kita pentingkan dibandingkan perhatian kita terhadap penampilan luar. Ada perhatian kepada ruku yang terlihat manusia, kita perhatian terhadap sujud yang terlihat manusia. Tapi kita lupa menjadikan hati kita ruku di hadapan Allah. Kita lupa menjadikan hati kita sujud di hadapan Allah. Kita lupa menjadikan hati kita bersimpuh di hadapan Allah. Banyak kan orang Pak ruku sujud tapi masih sombong, betul nggak? Kenapa? Karena fisiknya saja yang ruku, sujudnya saja yang ruku, tapi tidak dengan hatinya. Ketika dia ruku, hatinya nggak hadir dalam keadaan ruku. Ketika dia sujud, hatinya tidak hadir dalam keadaan sujud. Makanya dadanya masih membusukkan, masih busuk. Itulah kenapa? Karena tadi hatinya tidak diperhatikan. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari itu, ini sebagai mukadimah, ya, karena mungkin kedepannya kalau ada umur, ada kesempatan, ada kesehatan, dan kita akan menginvestasikan ilmu. Ini penting. Dan sekali lagi Pak, kita tidak akan selamat di hadapan Allah kecuali membawa hati yang selamat. Kita tidak akan selamat di hadapan Allah nanti ketika kita berhadapan dengan Allah di hari kiamat kecuali kalau kita membawa hati yang selamat. Maaf, ya saling. Maaf Pak, ada manusia yang maaf. Apa disebutnya dengan bahasa halusnya disabilitas ya, punya kekurangan. Tapi kalau hatinya selamat, hatinya sehat, dia selamat di hadapan Allah. Dan maaf, banyak di antara kita yang normal, saya lihat di sini normal semua ya. Fisiknya, tapi kita tidak tahu bagaimana ternyata hati kita cacat di hadapan Allah. Makanya Pak, pernah seperti kita Syekh Abdul Razak, seorang ulama Saudi, masih hidup beliau.
Bapaknya juga seorang ulama, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, hafizahullah, semoga Allah menjaga keduanya, ulama Madinah. Beliau langsung menyaksikan dengan kedua mata beliau. Ada seorang di Madinah, Pak, sholat yang mulai, kalau kita umroh tahu Pak ya, itu malam-malam itu namanya Pak ya, udah kayak siangnya itu Pak. Beliau melihat orang yang hanya punya satu kaki Pak, berjam-jam sholat yang mulai. Satu kakinya Pak, tanpa ditopang oleh tongkat. Maka beliau langsung menangis. Yang cacat adalah kita, yang cacat kita, kenapa? Cacat hati kita. Kita Pak punya fisik yang sehat, normal, tapi untuk berdiri 1 jam sudah ngeluh. Imam sudah baca, Amma tasawuf sudah baca, panjang urusannya nih. Betul begitu Pak? Apalagi sudah alif lam mim wah 5 ayat, 50 ayat, apa jangan-jangan kelar? Itu enggak pernah ada yang kelar berapa orang. Kalau enggak satu perumahan sudah sholat Islam sudah. Itu kita. Jadi sebetulnya yang cacat siapa? Kita. Hati kita yang cacat, bukan fisik kita. Ya. Kemudian ditanya sama beliau, kenapa yang baca? Saya nggak baca hafal, saya baca buku saja hafal. Jadi baca buku pulang, boleh nggak masalah. Karena nggak punya hafalan itu buku, dan itu dilakukan selama 2 jam, 1 jam. Bayangkan. Dan dalam keadaan berdiri normal, tanpa ditopang ditambah dengan tongkat. Ya maka kata beliau yang cacat adalah kita. Ya makanya ketika Allah mengatakan sumbuk mun'umyun fahum la yarji'un itu Pak, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Aslinya mereka nggak tuli, aslinya mereka nggak buta, aslinya mereka nggak bisu. Cuma hati mereka yang begitu. Orang kafir dulu nggak begitu Pak. Tapi mata mereka tidak digunakan dalam memandang ayat Allah. Lisan mereka tidak digunakan dalam melantunkan ayat Allah. Ya, kemudian telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalaupun mendengar, mereka tidak beriman. Jadi hakikatnya seperti orang yang cacat. Itu yang Allah maksudkan dalam ayat itu Pak. Jadi ketika baca kita kan sumun, bukmun, umyun kan begitu. Mereka Pak Abu Jahal, Abu Lahab, coba baca sejarahnya. Ada nggak mereka tuli? Enggak. Ada nggak mereka akan mereka tampan gagah Pak? Tetapi Allah sifati mereka dengan perkataan-perkataan tersebut, dengan kalimat-kalimat tersebut. Karena hakikatnya buta adalah buta hati, hakikatnya tuli adalah tuli hati, hakikatnya bisu adalah bisu hati. Dan hakikatnya hidup adalah hidupnya hati seorang hamba dengan zikrullah, dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ma'azani Allah wa iyyakum. Ya sebetulnya ini pembahasan yang loncat gitu ya. Yang diminta DKM adalah berkaitan dengan qiyamul lail, karena qiyamul lail ini adalah salah satu obat hati. Jadi Pak, kalau selama ini kok dengar ayat kita tidak tersentuh, kok dengar adzan biasa-biasa saja, kok baca Al-Quran gak menambah iman kita. Salah satu obatnya mengobati terapi dari rusaknya kehidupan kita dengan kita bangun di sepertiga malam terakhir melakukan qiyamul lail. Baik jemaah azan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sebetulnya harusnya kita bahas tasawuf nufus dulu. Kemudian apa yang membuat hati sakit. Nah, kalau sudah sakit apa obatnya? Nah, itu urutannya begitu. Tapi ini kita loncat langsung ke obatnya nomor 1 ya. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan lain kita bisa runut pembahasannya insyaallah taala. Para hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Itu istilahnya beda dengan tahajud. Kalau tahajud lebih dominan kepada sholat saja. Kalau qiyamul lail segala bentuk ibadah yang dilakukan di malam hari itu qiyamul lail. Ini perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail itu. Tahajud sholat, makanya sholat apa namanya? Qiyamul lail. Sholat tahajud. Tapi kalau qiyamul lail, sholat qiyamul lail ataupun kegiatan-kegiatan lain, aktivitas lain yang beraromakan ibadah ketaatan kepada Allah. Kapan dimulainya qiyamul lail? Sejak maghrib. Jadi kita ini Pak sekarang sedang qiyamul lail nih Pak.
Kita ini bahas tentang apa? Qiyamul Lail. Dari terbenamnya matahari masuk waktu maghrib sampai waktu subuh. Akan terbit fajar shadiq, maka itu yang disebut dengan qiyamul lail. Maka kita mungkin yang capek letih dengan bekerja, dengan bisnis usaha kita, dan kita menyempatkan di malam hari sholat 2 rakaat ditutup dengan 1 witir, itu sudah qiyamul lail. Apalagi ditambah dengan doa, dia qiyamul lail. Apalagi dengan baca Al-Quran, dia qiyamul lail. Apalagi disibukkan dengan zikir, meminta hajatnya kepada Allah, meminta permintaan yang selama ini belum dikabulkan, berarti dia sedang menjalani apa? Qiyamul lail. Nah, jemaah azan Allah wa iyyakum ajmain. Lihat di antara keutamaan dari qiyamul lail. Ya, kita akan berbicara di antara keutamaan qiyamul lail. Karena ini sekali lagi Pak, obat hati. Hati kita yang selama ini kotor dengan maksiat, hati kita yang selama ini sudah ternodai, bahkan mungkin sudah keruh, bahkan alhamdulillah kalau di antara kita sudah hitam hatinya karena sebab dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka ingatlah setiap penyakit pasti ada apanya Pak? Obatnya. Inna Allah la yanzilu da'an illa nazala dawa. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, pasti Allah kasih obatnya, pasti. Nah sekarang orang banyak perhatian, sakit gigi langsung ke dokter, sakit mata langsung ke dokter, sakit telinga datang ke ahlinya PHT dan seterusnya. Tapi ketika sakit hati, dan sakit hati dalam arti kecewa ya, sakit hati maksudnya dalam arti kan dosa maksiat yang kita kerjakan, ada ria, ada sum'ah, ada ujub, ada sombong, ada angkuh, ada iri, ada hasad, ada dengki. Itu kita enggak apa yang obatnya? Kok perhatian kita terhadap fisik lebih besar dibandingkan terhadap hati? Itu salah besar. Selama ini kalau kita menjalani itu salah besar. Bagaimana kita akan selamat di hadapan Allah kalau kita tidak membawa hati yang selamat? Yang tadi saya katakan. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak bermanfaat malun harta wala banun, anak-anak kita tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Kecuali kata Allah, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat, hati yang sehat tadi Pak. Orang kalau bawa hati yang berpenyakit nggak selamat dari Allah. Karena Allah hanya mengecualikan ini. Orang yang selamat, orang yang membawa hati yang selamat. Maka selamatkan hati kita dulu bagi dunia, agar nanti kita di hadapan Allah membawa hati yang selamat tersebut. Baik jemaah sekalian Allah ya. Maka di antara salah satu obat daripada kotor hati, keruhnya hati, rusaknya hati, hitamnya hati, gelapnya hati adalah dengan qiyamul lail. Baik jemaah sekalian Allah wa iyyakum ajma'in. Allah mensifati hamba-hambanya, hamba-hamba pengasih yang khusus memang, yang mereka spesial di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, adalah mereka-mereka yang malam harinya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, yang sering dengar ini Pak, Al-Furqan 63. Kata Allah, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Ngapain berarti Pak? Sholat. Itu sifat hamba Allah yang Allah puji mereka. Artinya kalau kita menjalankan ini, berarti kita termasuk orang-orang yang dipuji sama Allah. Mereka waktu malamnya untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jemaah sekalian Allah wa iyyakum ajmain. Perlu kita ketahui juga bahwasanya apa yang kita baca di malam hari itu beda dengan apa yang kita baca di siang hari. Benar Pak? Dan ini juga berlaku untuk Nabi SAW. Apalagi kita seorang Nabi yang jelas hatinya senantiasa terpaut dengan Allah, hatinya senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Allah.
Karena tapi tetap kata Allah, bacaannya di malam hari lebih membekas, lebih mendalam dibandingkan bacaan yang ada di siang hari. Silakan nanti Bapak baca artinya, buktikan ya. Di dalam surat Al-Muzammil, di dalam surat Al-Muzammil, di ayat yang dimulai pertama sebetulnya sampai ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, qumil laila illa qalila, berdirilah, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Maksudnya habiskan waktu malam kecuali tidur sedikit. Kalau kita terbalik, tidurlah yang banyak, sedikit lagi tahajud. Ya saya lihat ayat berikutnya, buktikan apa kata Allah, nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam atau kurang sedikit dari itu. Allahu Akbar. Setengah malam Pak, artinya kalau malam itu mulai maghrib bukan mulai jam 8, mulai maghrib sampai jam 4, setengah 5, berapa jam kalau dihitungkan? Dari jam 6 atau setengah 7 lah ya, jam 6 sampai setengah 5, berapa jam? 10 setengah jam. Setengah 7, berarti 10 setengah. 10 jam. Dibagi 2 berarti berapa jam? Kalau kita ayat ini Pak, 5 jam kita tahajud. Ya, nggak kuat nggak apa-apa. Yang penting istiqomah dulu sekalipun sedikit. Makanya sebaik-baik amalan kata Nabi yang apa? Yang paling dawam, istiqomah sekalipun. Tapi kita nyarinya karena dalil ini yang dikit-dikit terus Pak, nggak ada peningkatan dalam hidup. Nah ini yang salah. Kalau gaji pengen naik, kalau usaha omsetnya pengen naik, kalau kesal kalau kok sudah tahun 2022 kok gaji saya masih segini, kok omset usaha masih segini, kok karyawan saya itu masih segini, itu khawatir kita Pak. Ketika iman gak nambah, takwa gak nambah, kualitasnya biasa-biasa aja. Dosanya malah nambah, kesalahannya malah nambah, kelalaiannya malah nambah, karena tadi sibuk dunia. Gak khawatir kita, itu yang salah dalam hidup kita. Dan ini saya sedang menceramahi diri sendiri dulu, sebelum Bapak yang mendengar. Betul nggak kalau dia khawatir itu betul nggak Pak? Jujur kalau yang bohong. Kalau masih pura-pura soleh. Kalau di luar udah gitu barangkali. Rahimahullah wa iyyakum. Baik, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Atau tambah. Jadi kalau bisa setengah, kalau bisa setengah berarti 2/3, dari 2/3 atau tambah dari itu sedikit. Makanya Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau disayangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika apa? Yatahajjad hatta yatawarram qadamah, hatta tatawarram qadamah. Dalam riwayat yang sahih, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Sering dengar Pak ya? Dengar aja, prakteknya. Sampai bengkak-bengkak kaki. Sampai Aisyah, ya Rasulullah, engkau melakukan ini. Waqad ghufirta, sedangkan engkau sudah diampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan engkau sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau Nabi kalau melakukan dosa itu sudah diampuni semua. Kau masih begini? Kalau tahajud sampai bengkak-bengkak. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita renungkan Nabi kita tahu. Afala akuna 'abdan syakura. Memangnya saya nggak boleh? Ini bahasa sederhananya. Memangnya saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur karena justru diampunkan dosa saya tahajud. Kalau kita belum ada jaminan ampunan dosa, cukup 3 rakaat, cukup sholat jamaah aja, cukup dengan libur-libur yang banyak itu kita. Makanya ada sebagian perkataan dan ada benar ada salahnya sebetulnya. Kita ini dengan Nabi bedanya dikit. Pernah dengar kata-kata ini Pak? Harusnya kan jauh Pak ya. Tapi kita ini dalam satu sisi benar dan satu sisi salah.
Kita dikit-dikit tidur, Nabi dikit-dikit bangun. Ya, maksudnya dikit-dikit tahan. Nabi dikit makannya, kita dikit-dikit. Jadi kita sudah makan 3 kali tambah cemilan tambah. Oh itu ada juga dalam bab Nasihatul Musa. Futur ta'am, banyak makan itu jangan kata. Udah kenyang lagi. Waktu saya tadi tanya sama Mas, udah makan, udah siang aja. Jadi belum makan ya, alhamdulillah. Gak banyak makan. Itu jemaah sekalian Allah ya. Baik, lihat kata Allah tadi tambah waktunya Waqtil Quran tartila, dan tartilkan bacaan Al-Quran ya. Dan tartilkan bacaan Al-Quran. Lihat di ayat ke-6 Pak ya, atau simak di ayat yang ke-6. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Kata Allah, sungguh bangun malam itu, dia kata Allah, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Berarti solusi dari Allah, benar apa? Orang yang bangun malam jiwanya akan kuat, hatinya akan kuat. Dan apa? Dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Karena apa? Orang kalau siang hari coba sholat zuhur, aduh masuk kerja udah jam 1. Sholat duha, aduh dikejar waktu istirahat, cafe break gitu ya. Begitu orang di siang hari memang sibuk dengan manusia dan kehidupan. Tapi orang malam hari makanya itu waktu orang-orang soleh. Nanti kita akan bacakan hadis. Waktu orang-orang soleh ada di malam hari, berkhulwat berduaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sampai istrinya nggak tahu. Bagi istri suaminya nggak tahu. Karena masing-masing punya waktu tersendiri. Tapi ada orang sekarang juga Pak, nggak tahu kan istri. Tapi paginya pada tahu. Di komplek, aduh, mohon maaf saya terlambat subuh tadi malam saya itu. Tadi sudah ikhlas. Dengan laporan jadi merusak keikhlasan. Ini harus hati-hati juga. Baik, jemaah yang Allah. Ini kata Allah, Pak, inna laka fi nahari sabhan mawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Makanya tadi bacaan lebih berkesan di malam hari karena tidak ada kesibukan dengan duniawi. Beda dengan siang hari. Ya, tapi beda kalau Nabi jelas khusyuk, ya. Ini juga berlaku untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah ya, coba kita usahakan, kita perjuangkan bagaimana kita bisa punya waktu, meluangkan waktu, bukan waktu yang sisa, tapi meluangkan waktu untuk kemudian bermalam bersama Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Nah, jemaah yang Allah ya, tadi apa yang saya katakan, bangun waktu malam itu adalah tanda orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Tegakkan qiyamul lail. Fa innahu dabus salihina qablahu. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi Pak, mohon maaf, jangan ngaku soleh. Jangan ngaku soleh kalau kita masih bolong-bolong sholat malam. Jangan merasa sudah soleh, walaupun bahkan kalau kita sudah full qiyamul lailnya merasa soleh, jangan. Apalagi nggak qiyamul lail, gitu. Apalagi qiyamul lailnya masih bolong-bolong, kok bisa merasa soleh? Karena Nabi mengatakan ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka ikuti langkah ini, maka ikuti jejak ini, maka ikuti jalan ini. Dan qiyamul lail kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dosa, mensucikan jiwa, mencegah dari kemungkaran. Itu yang lain. Itu sangat banyak keutamaan yang akan didapatkan seorang hamba yang dia memperjuangkan dirinya untuk bisa melakukan qiyamul lail. Baik, kemudian keutamaan berikutnya kita akan sampaikan keutamaannya. Karena tadi ya, kalau kita tahu keutamaan Pak, biasanya tergerak jiwa kita untuk bisa melakukannya. Dan banyak orang meninggalkannya karena tidak tahu keutamaannya. Ya, contoh tadi saya bincang-bincang di mobil Pak ya, tentang anak sekolah di mana.
Kenapa kita memilih sekolah A, sekolah B, C? Kenapa? Karena tahu kalau di sekolah ini begini keutamaannya. Betul nggak Pak? Kalau nggak tahu keutamaannya, nggak terdorong untuk mendaftarkan anak di situ Pak. Begitu pula dengan ibadah. Nabi SAW menyampaikan sabdanya, kalau amalan ini begini, amalan ini begini, amalan ini begini. Itu didorong agar termotivasi dengan pahala-pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang membuat kita tergerak, ya. Tapi ingat, kalau ada motivasi sifatnya duniawi, jangan dijadikan utama. Sholat duha misalnya dipermudah rezekinya, jangan jadi alasan utama, jangan jadi tujuan utama. Oh biar kaya, oh nggak sah sholat duha itu. Kalau jadi apa? Alasan utamanya. Tapi kalau bonus, alhamdulillah. Kalau pun tidak, nggak marah-marah. Ya Allah, saya sudah sholat duha rutin kok miskin terus. Nah ini berarti nggak ikhlas. Ya Pak ya? Kalau kita mengerjakan akhirat, kemudian kita menggerutu, nggak dapat dunia, itu tanda kita tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian jemaah azan Allah wa iyyakum ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, afdhalus sholati ba'da al-maktubah qiyamul lail. Ini jelas Pak. Sebaik-baik sholat, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Bapak-bapak, mohon maaf, kita perhatian sama pembelaan ini luar biasa, betul Pak? Karena dekat nempel sama sholat wajib, betul Pak? Padahal kata Nabi, qiyamul lail lebih baik. Qiyamul lail sholat terbaik setelah sholat wajib. Sekali saya ulangi Pak, qiyamul lail adalah sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib. Jelas sholat wajib itu utama luar biasa. Nah, setelah sholat wajib urutan pertama, sholat sunnah yang terbaik adalah qiyamul lail. Makanya mohon maaf kalau perhatian kita terhadap tadi qabliyah ba'diyah hebat, kenapa kepada qiyamul lail tidak hebat? Yang sudah rutin dengan zikir, yang sudah rutin 3 rakaat, coba belajar diperpanjang berdirinya. Coba diperbanyak lagi rakaatnya, disempurnakan lagi sampai 11 rakaat. Mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah tolong saya, tolong bapak, tolong ibu, tolong kita semuanya. Karena kita tidak mungkin mendapatkan kekuatan kecuali kalau Allah kasih. Kita tidak mungkin mendapatkan pertolongan kecuali Allah yang tolong kita. Yang percuma kita misalnya, ya Allah saya kerjanya sudahlah biasa-biasa saja. Kemudian saya tidur lebih awal, tapi kalau Allah nggak bantu, nggak bisa juga. Ada orang yang capek letih Pak, mengurus urusan yang panjang, capek bahkan dia tidur mungkin di tengah malam, tapi dia bisa dibangunkan Allah, kemudian melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Allah yang gerakan hati, Allah yang kemudian memberikan pertolongan kepadanya, Allah yang kemudian menunjuki kepadanya ketaatan, Allah yang menjadikan dia ruku sujud di hadapan. Ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian jemaah azza Allah wa iyyakum ajma'in. Ini teguran juga untuk kita semuanya. Dan sahih hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendengar ada seorang yang tidur sepanjang malam, enggak ada bagian qiyamul lail yang dia kerjakan. Maka kita beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita minta ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hukum yang wajib, tapi apa kata Nabi? Perhatikan. Dzukira indahu rajul yanamu kullal lail hatta yusbih. Disebutkan di hadapan Nabi seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai datang waktu subuh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar. La rajulun bala syaitan fi udhuni. Itulah syaitan, itulah laki-laki yang syaitan kencing di telinganya. Jadi kalau orang dari mulai makan dari maghrib sampai subuh, itu orang yang dikencing syaitan di telinganya. Kelihatan nggak Pak? Kerasa nggak ada syaitan yang kencing nggak? Oh, besar ini sering kita dikencingan syaitan, Pak. Coba kalau ada orang mencingi kita malah nggak Pak? Karena kita nggak gimana kencing sama syaitan, membuat kita nggak bangun. Bahkan membuat orang tidak dengar suara azan subuh, bahkan dia akhirnya tidak sholat subuh, bahkan sebagian mungkin ya
yang walaupun lebih mending dia nggak sholat subuh berjamaah, ya, maka ini adalah orang-orang yang tadi kalau sepanjang malam dia kemudian tidur, tidak ada bagian malam yang dia peruntukkan untuk Allah, maka ini kata Nabi, orang dikencingi syaitan di kedua telinganya. Ya. Baik, kemudian jamaah azan ya Allah ya majma'in. Jam berapa ada? 10 menit lagi ya, 12 menit lagi. Jamaah azan ya Allah ya majma'in. Di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat qiyamul lail itu sangat panjang. Jadi Pak, kalau kita mungkin mendapati imam pendek atau kita mengimami karena melihat makmumnya harus membaca surat-surat pendek, maka berlama-lamalah kita saat qiyamul lail. Tahukah kita bahwa kadar sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Pak, kalau dihitung jam tadi bisa berjam-jam. Apa buktinya? Dulu nggak ada jam, tapi buktinya dengan surat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam tahajudnya. Ada yang tahu apa yang dibaca Nabi? Surah apa? Al-Baqarah. Yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Itu di antara salah satu tahajudnya. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Dan itu dibaca dalam satu rakaat. Ini saya betul. Saya kalau bohong saya dusta atas nama Nabi. Betul Pak? Terancam neraka saya Pak. Man haddatsa, dalam siapa? Man kadzaba alayya, barang siapa berdusta atas nama aku, falyatawawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduk yang neraka. Oh, takut ya Pak. Tapi ini hadis yang sahih. Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran dalam satu rakaatnya. Makanya wajar bangga-bangga, wajar Aisyah nangis melihatnya. Nabi kok ini aman sholat. Ya Allah, makanya cinta kita kepada Nabi itu luar biasa, harus kita tumbuh. Melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada bahkan lebih daripada orang tua kita sendiri. Itu cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana yang main? Maka dari itu, ya itulah bagaimana beliau itu merasakan nikmatnya. Ya, dari bacaan-bacaan yang beliau baca. Pun begitu pula dengan kita, ini motivasi untuk kita. Ya, Nabi sudah dijamin surga, sudah dijamin ampunan, sudah dijamin ridha Allah. Demikian perjuangan kita. Kita, ya Allah santai banget kita terlalu santai. Jangankan bicara sholat sunnah, sholat wajibnya itu banyak mikirin dunia. Di sholat wajib, ketika zikir yang diucapkan lisan subhanallah, tapi yang dipikirkan otak berapa nih hitungannya? Ya Allah, semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Jemaah yang Allah yang ampuni. Apa kiat agar kita bisa bangun malam dan bersih istiqomah? Di antara kiatnya Pak, bersihkan jiwa dari dosa. Karena yang menghalangi seorang dari ketaatan adalah maksiat. Makanya ada seorang ulama yang dia berkata bagus Pak. La ta'sillah fil lail yuqimka fil la ta'sillah fil nahar yuqimka rabbuka fil lail. Jangan kau bermaksiat di siang hari, maka Allah akan membangunkanmu di malam hari. Jadi kalau orang kerja dari siang hari yang maksiat, Allah membuat dia bangun di malam hari untuk bersimpuh di hadapannya. Tapi kalau siang hari maksiat, Allah malamnya dibuat dia udah bangun. Jadi itu di antara salah satu kiatnya. Ya, itu di antara salah satu kiat. Sekali lagi Pak, yang menghalang kita tidak bangun malam adalah maksiat. Dan ini saya ulang. Sering kita beralasan dengan capek kerja kantor, pulang dari Jakarta, kalau dari Jakarta ya, pulang dari Palu, pulang dari mana, macet segala macam. Mudah-mudahan saya nafas sedikit belakang.
Sekarang saya tanya, Pak Nabi mengurus urusan negara apa? Nabi istrinya berapa? Kita istri satu, nggak ngurusin negara. Seolah-olah udah paling sibuk, lebih sibuk daripada presiden. Nggak sempat haji bisa capek. Pengen sih, cuma gimana ya? Baik, gimana ada seorang ulama berkata, "Qarintu qiyamal lail dan fi as-salati." Aku tercegah dari melakukan salat qiyamul lail karena dosa yang aku lakukan di bulan lalu. Bayangkan Pak, jadi orang Pak, seorang ulama Pak, tercegah dari salat sunnah ini, salat sunnah, seolah-olah merasa dosa. Kita, ya Allah, nggak mau jadi bisa malam aja deh, insya Allah. Jadi berlalu malam tanpa tahajud biasa saja bagi kita. Berlalu malam tanpa qiyamul lail berlalu biasa saja bagi kita. Dan ini bukti di antara tanda kotornya hati kita. Terluput dari sebuah ibadah, hati kita tidak merasa rugi. Itu karena dosa. Kalau orang hatinya bersih, orang hatinya ada iman yang baik, kualitas takwa yang baik, dia bisa melakukan ketaatan dan luput darinya, dia beristighfar. Sekalipun hukumnya sunnah. Dosa apa meninggalkan sunnah? Biasanya kan istighfar itu kan kalau meninggalkan yang apa? Yang dosa itu apa? Tapi seolah-olah yang sunnah seolah-olah wajib. Sampai-sampai kalau dia tidak mengerjakannya, dia beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena tadi kembali kepada kaidah tadi, terhalangnya seseorang dari ketaatan adalah karena dosa dia. Dan maka di antara obat hati adalah kita mengerjakan yang mulai merenungi ayat-ayat, kemudian lantunan zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian hadirkan hati kita dalam kita membaca. Baik, Allah ma'alaikum. Saya khawatir barangkali nanti kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan tema yang pembahasan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sholat sunnah fajar? Kita malah dunia di sini. Bagaimana dengan sholat sunnah? Pahalanya sama dengan haji sempurna. Bagaimana dengan sholat jenazah? Kalau sholat jenazah kita dapat 1 kilo. 1 kilo. Kalau kita yang saya sebutkan tadi pagi nomor 1, nomor 2 yang terkait dirasa. Baik. Apa yang disebutkan Bapak tadi, jazakallahu khairan, adalah masing-masing keutamaan sholat sunnah. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, sebagian amalan itu sering disebutkan keutamaan-keutamaannya untuk memotivasi, mendorong manusia melakukannya. Tapi dari hadis tadi Pak, ini tidak bertabrakan. Ini punya keutamaan, ini punya keutamaan, ini punya keutamaan, ini pahalanya ini pahalanya ini, punya keutamaan masing-masing. Tapi dari hadis tadi, afdhalus shalah ba'da al-maktubah qiyamul lail, sudah sifatnya memutus. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib tidak ada sholat lain baik kecuali sunnah adalah qiyamul lail. Walaupun kita bicara qiyamul lail banyak utamanya, sangat banyak kali tanda orang soleh, mencegah kemungkaran, menghapus dosa, meninggikan derajat dan seterusnya. Nah, maka yang paling utama qiyamul lail kata. Adapun tadi sholat fajar, sholat subuh, sholat sholat duha, sholat jenazah, semuanya punya keutamaan luar biasa. Tapi seafdal-afdalnya kata Nabi ini. Jadi kembali kepada hadis ini. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Jadi bangga ya. Jadi yang lain utama. Cuma ada yang lebih utama dari utama. Ada yang lebih penting dari yang penting. Semuanya kita pentingkan. Makanya tadi lakukan itu semuanya gitu. Jadi kalau kita ya udah deh saya qiyamul lail aja tapi nggak sholat sunnah fajar ya rugi. Karena Nabi qiyamul lail ya, syurutnya iya, qobliyahnya iya, qobliyah sunnah, jenazahnya iya, semuanya kita lakukan. Begitu Pak. Allahumma a'lam. Jadi tidak ada kontradiktif atau tabrakan makna dalam hal tersebut. Allahumma a'lam. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk sholat tahajud itu paling sedikit berapa rakaat atau bisa katakanlah berapa rakaat itu apakah harus ditutup dengan sholat witir? Baik. Sekarang berbicara fikihnya, ya. Jadi tahajud itu Pak atau qiyamul lail itu minimal 1 rakaat witir. Minimal. Makanya Pak, maaf, menurut pendapat Abu Hanifah, ya, pendapat Abu Hanifah, sholat witir hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi yang benar, pendapat yang kuat hukumnya sunnah. Orang nggak berdosa. Tapi kalau Imam Ahmad punya pendapat lain, sunnah. Tapi orang yang biasa meninggalkan sholat sunnah witir itu persaksiannya sudah diragukan. Jadi nggak bisa disaksikan saksi sumpah dari luar. Kenapa? Karena ini sedikit-dikitnya sholat witir cuma 1 rakaat. Sedikit-dikit sholat saja diangkat semua. Apalagi untuk jadi saksi yang besar. Itu berarti apa? Jadi itu Pak. Jadi minimalnya apa? 1 rakaat. Kapan dikerjakan? Bisa di awal malam, bisa di akhir malam. Bisa sebelum tidur, bisa saat nanti di akhir subuh. Boleh. Atau di tengah malam, sepertiga malam boleh. Itu witir Pak ya. Ada witir di awal malam itu maksud saya sebelum tidur. Habis isya. Jadi sebelum tidur. Sebelum tidur pada isya, misalnya kita sholat sunnah ba'da isya, kemudian sholat witir, tidur kita. Nanti kalau kita sudah bangun lagi sampai untuk tahajud tidak perlu witir lagi. Kenapa? Karena witir ganjil. Kalau 2 kali maka jadi genap namanya. Witir itu artinya ganjil. Kalau 2 menjadi genap. Kata Nabi, la witrani fil lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Baik, mungkin ada dulu ya. Sudah ada? Sudah ya. Nanti dilanjutkan setelah ada. Silakan. Baik, lanjutkan lagi Pak ya. Jadi minimalnya 1 rakaat itu untuk tidur. Tapi baiknya tahajud 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Itu baiknya seperti ini. Itu minimalnya jangan sampai tinggalkan witir. Ya. Kalau seandainya, kalau seandainya, kalau Allah kita nggak bangun, ya, maka boleh diganti di siang hari tapi menjadi genap. Si witirnya menjadi genap. Artinya bisa biasa kita melaksanakan 3 rakaat, 2 tahajud witir 1,
maka kalau dilakukan di siang hari maka menjadi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu ada hukum fikihnya seperti itu. Ya, Allah Maha. Jelas ya? Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Saya tadi telah masuk, itu kan ada kalau witir setelah misalnya isya 1 rakaat boleh. Nah terus malam kita bangun tahajud, itu gimana dengan yang pernyataan yang ditutup dengan witir gitu? Ya. Jadi ada hadis begini Pak, ada hadis mengatakan ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikan sholat penutup di malam hari adalah witir. Juga Pak ya? Nah, lalu bagaimana jika witirnya di malam? Sedangkan ini hadisnya begini. Ini hadis anjuran bukan perintah. Nah, jadi begini Pak. Yang terbaik witir adalah menjadi penutup. Artinya kita tahajud dulu baru witir. Yang terbaik. Tapi kalaupun di malam baik juga. Nah, bagaimana kita memproduksikan mana yang terbaik tergantung, sebagai orang mengatakan tergantung kondisi kita. Kalau kira-kira kita nggak bangun nanti malam karena kecapean, witir dari awal, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar sendiri. Dan yang dilakukan yang kontinu konsisten melakukan witir di akhir malam selain Nabi Umar bin Khattab, dan dua-duanya disanjung sama Nabi. Kata Nabi wahai Abu Bakar, engkau melakukan dengan kehati-hatian. Hati-hati biar kalau nggak bangun sudah ada witir. Dan engkau Umar melakukannya dengan kekuatan. Engkau yakin bisa bangun. Begitu. Dua-duanya disanjung sama Nabi. Artinya dua-duanya baik. Yang nggak baik kita sholat. Nah ini Pak. Yang nggak baik kita sholat zikir. Mau di awal, mau di akhir silakan. Nah kemudian ini salah satu wasiat juga, wasiat Nabi SAW kepada Hurairah. Kata Hurairah, al-Sani Nabi Sallallahu. Kekasihku memberikan wasiat kepada tiga hal. Di antaranya an utir qabla an anam. Di antara salah satu dari tiga wasiat tersebut adalah Rasul mewasiatkan kepadaku agar senantiasa menjaga witir sebelum aku tidur. Jadi kan wasiat Nabi juga. Allah Akbar. Ada lagi? Gimana memahami ini? Kan ada sahabat Nabi itu yang ahli surga. Ini seseorang kenal, misalnya kan kenal ya. Maksudnya Nabi akan datang ahli surga. Kemudian ada salah sahabat Nabi mengikuti sampai nginap 3 malam. Ternyata beliau ini nggak sholat tahajud, nggak apa. Cuma maksudnya beliau tidak pernah merasa iri atau dengki sama orang lain. Nah, bagaimana memahami ini Ustaz? Ada yang ibadahnya biasa-biasa saja, tidak istimewa, tapi dijamin oleh Rasulullah ahli surga. Sementara banyak kita yang mungkin tahajud pun tentu masuk surga. Gimana memahami? Ya, baik. Nanti berdalil dengan ini ya. Ada sahabat biasa aja, saya biasa aja deh. Baik. Jadi Pak, pertama yang wajib dilakukan seorang hamba adalah memang yang berukun-ukun dan wajibnya. Itu wajib, harga mati, nggak boleh ditawar mana-mana. Adapun yang sunnah memang sunnah hukumnya. Makanya ada sahabat lain begini. Ini saya kaitkan dengan kisah ini. Ada sahabat lain yang kemudian kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja? Maka melaksanakan sunnah, kata Nabi, insyaallah kalau kamu jujur dalam menjalankan yang wajib-wajib saja, cukup bagi kamu. Sekarang bagi kita cukup kan? Bagi kita cukup kan? Ini bagi sahabat. Sahabat itu Pak, memang semuanya sahabat yang mati dalam keadaan Islam dijamin surga. Semuanya Pak. Adapun ada nama-nama khusus yang tadi itu Pak, oh ini jamin surga. Nanti akan ada orang nanti lewat masuk surga. Itu secara khusus penamaannya. Adapun secara umum semua sahabat masuk surga. Makanya Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gitu Pak. Nah kalau kita siapa menjamin kita surga itu Pak? Ya makanya kenapa kita jangan biasa-biasa saja? Karena nggak ada yang menjamin. Kalau mereka ada yang jamin, Allah yang jamin surga.
Nabi SAW yang menjamin masuk surga. Karena mereka berjuang sekalipun biasa-biasa saja tadi, tidak sebagaimana Abu Bakar, tidak sebagaimana Umar, tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal misalnya yang sibuk dengan syukur wudhu dan seterusnya, tapi mereka sudah dijamin surga. Adapun kita belum punya jaminan, gitu ya. Dan ini pun Pak, kisah ini bukan berarti dia nggak tahajud seumur hidupnya, nggak mesti. Di dalam kesempatan itu mungkin dia menjaga keikhlasan dan seterusnya. Akhirnya dia tidak sengaja tahajud dan teman-temannya, bisa jadi begitu. Jadi ada kemungkinan yang memang harus dipahami dengan baik. Tapi kalaupun demikian benar adanya, ini pertama sahabat statusnya, kemudian yang kedua yang menjamin surga adalah Nabi, kemudian yang ketiga memang prinsipnya yang wajib-wajib saja. Jadi Bapak kalau wajibnya sudah full 100% kok cukup. Tapi ada nggak yang jamin kita sudah khusus sholatnya, sudah benar hajinya, misalnya kalau haji puasanya sudah benar 100%, kan nggak ada. Nah makanya kita tambah kekurangan itu dengan apa? Dengan yang apa ya? Allah. Saya ada lagi? Cukup ya? Cukup mungkin karena waktu hampir gimana iqamah. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya dan bapak sekalian. Dan yang terpenting mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa kita amalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum. Subhanallah.